dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau. Di siang hari ini bersuarakan kita berdua, ada Fani Azila dan Eci Daniel. Yang pastinya kita berdua di siang hari ini pada hari Kamis 27 Agustus 2020, karena kita kedatangan tamu spesial ya Ci ya, meskipun secara virtual, karena kita sudah bersama Dr. Muhammad John. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar ya? Ya, terdengar Pak, jelas sekali ya Ci ya. Alhamdulillah, bagus. Suara kami gimana di situ Pak? Suara kami bagaimana di sana Pak? Ya, terdengar cukup jelas. Ya, bagaimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah luar biasa. Untuk Langkisau FM selalu siap sedia. Iya, bisa disapa-sapa dulu Pak untuk pendengar kita di siang hari ini Pak. Ya, selamat siang kepada para pemirsa Langkisau FM, audiens Langkisau FM pada hari ini. Dan seperti yang direncanakan, memang kita diusahakan untuk setiap hari Kamis jam 2.15 untuk acara edukasi kedokteran jiwa yang memang difasilitasi oleh Radio Langkisau FM. Dan semoga bermanfaat, seperti itu. Iya, semoga bermanfaat ya Bapak ya. Dan untuk sahabat-sahabat Langkisau yang ingin bertanya, bisa menghubungi kita ya di 9120 atau bisa di FB kita di APPL Langkisau FM, dan bisa join langsung ya Ci ya, yang ingin bertanya. Dan pastinya di siang hari ini sahabat Langkisau kita memiliki tema tentang pikiran alam bawah sadar dan pilkada. Baik sahabat Langkisau, kita dengarkan materi dari Bapak Dr. Muhammad John. Nah, silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Terima kasih kepada Radio Langkisau FM milik dari Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memfasilitasi untuk siaran kita pada hari ini. Dan untuk tema, memang kita akan ada beberapa tema hingga ke depan. Beberapa tema yang insya Allah cukup menarik dan saya usahakan bersifat populer dan tidak terlalu ngejelimet ya. Nah, pada tema hari ini izinkan saya untuk tema yang memang saya berusaha membahas hal-hal yang faktual yang memang ada sedang hangat sehingga kita bisa memberikan kontribusi terhadap beberapa hal tersebut. Nah, yang pertama adalah tema hari ini yaitu tentang pikiran bawah sadar dan juga pilkada. Nah, pikiran bawah sadar sekarang kita mengevaluasi bahwa pikiran kita totalnya itu adalah 82% adalah pikiran bawah sadar dan sekitar 18% adalah pikiran sadar kita. Nah, kalau di kedokteran jiwa, kalau pikiran bawah sadar itu adalah didominasi oleh amigdala dan juga hipokampus. Dan kalau di otak kita, kalau pikiran sadar itu dikuasai oleh neurokorteks. Nah, sekarang kita tidak terlalu mendalam tentang hal itu, tetapi kita lebih ke arah bagaimana implementasi atau pengejawantahan di dalam ilmu ini, dan terutama sekarang kan mau pilkada juga, kemudian orang ada wali nagari untuk ke depan, dan juga pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, mungkin saya bisa sharing ilmu yang memang ini jarang dibahas orang, tetapi cukup bermanfaat, apalagi kalau buat caleg kali ya, ini mungkin bermanfaat ini ilmunya. Atau juga para kontestan juga bermanfaat. Karena di sini saya mengungkapkan beberapa tips dan trik di dalam kita memberikan edukasi kepada massa halayak ramai. Oke. Yang pertama, slide berikutnya. Ya. Yang pertama kita bisa melihat bahwa di dalam pilkada
ini kan memang orang butuh untuk menarik massa dan juga suatu hal yang memang membentuk simpati daripada masyarakat. Nah, di sini ada tips and trick yang bisa kita sharing. Ini mungkin juga radio bisa didengar di tempat lain, di kabupaten lain. Yang pertama, di dalam kita menarik massa, itu memang kita tidak hanya berbicara kepada pikiran sadar. Kalau pikiran sadar adalah berbau logika. Nah, kalau pikiran bawah sadar itu adalah bahasa-bahasa yang memang orang tidak menyadari, tetapi itu berefek sangat luar biasa. Dan ini memang dipakai juga di beberapa negara dan juga beberapa tokoh masyarakat. Misalnya dipakai oleh Bapak Jokowi, kemudian juga dipakai oleh Bapak SBY, kemudian kalau kepala negara itu dipakai juga oleh Presiden Donald Trump di dalam beberapa kampanyenya dipakai juga teknik-teknik ini. Dan kita bisa melihat bahwa teknik-teknik ini sangat berimplikasi kepada masyarakat dan juga memberikan kesan yang sangat mendalam. Dan mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Yang pertama adalah gesture. Jadi gesture itu adalah bahasa tubuh yang nanti akan dibaca oleh masyarakat dan juga halayak ramai sehingga kita bisa memahami dengan adanya gesture itu sang calon idola atau pemimpin kita ini bisa terbaca. Nah, triknya adalah yang pertama adalah senyuman. Nah, pertama yang kalau kita lihat kalau di pinggir jalan ya, baleho dan segala macam, senyuman itu penting. Karena walaupun hanya sekilas kita bisa melihat, itu sangat mempresentasikan tersimpan sangat rapi di dalam pikiran bawah sadar orang. Misal kita hari ini lewat, oh nampak, hari besok nampak. Nah, seminggu mungkin 7 kali atau 14 kali kita melihat gambar tersebut, itu akan diolah di pikiran bawah sadar kita. Nah, ternyata senyuman, walaupun di baleho segala macam, itu sangat penting. Salah satunya ketika senyuman itu diusahakan adalah simetris antara sudut kiri dan sudut kanan. Karena ini bicara kita bukan kepada logika pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadar di mana, kalau misalnya, kalau di ilmunya, ilmu gesture, ketika misalnya tidak simetris antara kanan dan kiri, itu akan dipersepsikan oleh orang, wah ini banyak akal, mungkin licik dan segala macam. Tetapi kalau ketika dibuat fotonya itu kanan dan kiri itu simetris, itu akan dipersepsikan bahwa orang ini adalah seseorang yang memang tulus di dalam bekerja. Kemudian juga di dalam gesture adalah kita ketika ingin menarik massa dan juga memberikan kesan yang cukup baik adalah gerakan-gerakan tangan. Nah, gerakan-gerakan tangan ini biasanya juga dipakai oleh Presiden Donald Trump, walaupun saya tidak begitu suka Donald Trump ya, tapi ilmunya dia pakai. Dan juga Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Nah, contohnya adalah ketika kita berbicara di depan massa, itu tangan seperti ini. Nah, tangan seperti ini adalah I'm okay. Ketika misalnya tangan ini dipakai, diulangi lagi, itu akan memberikan misi atau pesan yang disampaikan kepada pikiran bawah sadar adalah dengan gerakan tangan ini adalah I'm okay. Nah, itu akan mempersepsikan bahwa antara pendengar dan juga sang calon itu terjadi gelombang yang sama. Kemudian juga untuk tangan-tangan yang mempersepsikan empati. Misalnya, ketika kita mengatakan saya peduli dengan A dan B, misal gitu di dalam kita menyampaikan ke halayak ramai. Tetapi ketika hanya diucapkan tanpa adanya gesture atau gerakan tangan, itu tidak akan berkesan. Jadi kalau bisa kita tambah, yaitu dengan gerakan tangan, misalnya saya empati dengan misalnya tangan kanan menempel di di dada sebelah kiri. Nah, di situ nanti akan dipersepsikan bahwa kita memang empati dengan setulus hati dan juga memberikan komunikasi dua arah antara pembicara dan juga audiens halayak ramai. Kemudian di dalam ilmu gesture itu juga adanya disebut juga gerakan tangan yang jangan membentuk sudut. Jadi kalau ada misalnya kita ada tangan tetapi arahnya menunjuk ke arah depan. Nah, itu adalah sudut-sudut runcing. Jadi kalau di dalam ilmu psikologisnya sudut-sudut runcing itu akan membentuk suatu orang merasa suatu ancaman. Jadi ketika misalnya kita mau pidato dan segala macam, dikurangi sudut-sudut runcing ini, jadi memberi kesan nanti orang merasa terancam. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Ya salah satunya membentuk sudut seperti ini.
Mungkin di aplikasi Zoom ini bisa kita lihat ya gerakannya. Nah, jadi misalnya saya peduli dengan apa yang dialami oleh Bapak dan saya juga. Nah, jadi ketika membentuk sudut ini lebih nyaman dan orang merasanya tidak merasa agak sedikit terancam. Kemudian kita juga melihat bahwa gesture-gesture yang tambahan ketika kita berpidato dan segala macam adalah dengan misalnya menggerakkan kedua bahu. Jadi ketika mengucapkan bagaimana apa yang ingin saya sampaikan. Nah, ketika bahunya itu dicondongkan, diputar ke depan, itu akan memberikan kesan oleh sang audiens bahwa di situ adanya suatu ketulusan dan keseriusan dari pembicara di dalam menyampaikan ide-idenya yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Kemudian yang kelima, gesture yang bisa juga misalnya temu dengan beberapa kelompok masyarakat dan segala macam, kemudian diadakan komunikasi, itu ada teknik gesture yang kita bisa pahami dan bisa juga terjemahkan di dalam pikiran bawah sadar, yaitu anggukan kepala ya mungkin per 2 menit. Jadi misalnya menganggukkan, oh ya, jadi kepala itu mengangguk. Ketika mengangguk itu merasa yang diajak bicara itu merasa nyambung. Nah, ketika nyambung per 2 menit dia merasa kayaknya wah ini pas. Jadi apa yang saya sampaikan ini dipahami dan segala macam. Nah, itu untuk ilmu gesture yang di dalam kita berbicara kepada halayak ramai ataupun juga komunitas di dalam pikiran bawah sadar. Kemudian next, PowerPoint selanjutnya. Ya, kemudian kalimat. Nah, di dalam kalimat itu juga perlu penggunaan beberapa kalimat yang memang perlu kita sering-sering diucapkan. Seperti misalnya halayak ramai sekitar ada 100 massa atau 200 massa, itu sangat crowded sekali, sehingga perlu kita ada beberapa kalimat yang merasa orang itu nyaman. Seperti adanya kalimat seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara membutuhkan, misal contoh seperti itu. Ketika kita menggunakan kalimat seperti yang kita ketahui bersama, semua orang audiens, walaupun 100 atau 200 orang di depan, dia secara psikologis akan mengkondisikan bahwa, oh ya saya tahu apa yang ingin disampaikan oleh Bapak misal. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menenteramkan, yaitu kalimat seperti yang kita ketahui bersama. Padahal masyarakat juga tidak tahu apa yang mau disampaikan, tapi kita menciptakan komunikasi 2 arah dan menciptakan keadaan psikologis yang nyaman, bahwa masyarakat pun juga memahaminya. Kemudian juga kalimat-kalimat yang bisa diulang-ulang dan sering, yaitu kalimat bayangkan. Nah, ketika kita menyampaikan bayangkan, jikalau segala, jadi ketika kalimat membayangkan, audiens juga ikut akan berusaha mengimajinasikan apa yang akan kita sampaikan dan ikut membayangkan. Jadi kita berkomunikasi juga secara nanti verbal, kemudian dibayangkan itu secara imajinasi visual, itu akan lebih efektif dan lebih tertanam kepada audiens. Kemudian kalimat yang bisa juga sering diucapkan adalah misalnya di dalam suatu masa yang banyak, 100 atau 200 orang, yaitu kalimat rasakan. Rasakan bagaimana apabila kita mengalami kesulitan. Nah, ketika ada kalimat rasakan dan segala macam, orang akan empatinya akan timbul, yaitu bagaimana ikut merasakan dan menghayati apa yang disampaikan oleh sang pembicara kepada 100 atau 200 orang tersebut. Kemudian yang terakhir, yang perlu diucapkan di dalam misalnya pidato ataupun dalam kalimat-kalimat komunikasi terhadap massa yang banyak, yaitu adalah kalimat saya memahami. Nah, ketika kalimat saya memahami apa yang Anda rasakan, saya memahami apa yang Anda ucapkan dan ingin sampaikan, di situ sang pendengar akan merasa bahwa dia ikut dilibatkan di dalam pembicaraan. Dan di situ nanti akan timbul untuk ikatan batin yang lebih kuat lagi di dalam komunikasi, walaupun dengan 2 orang, dengan satu kelompok, ataupun dengan massa yang luas, dengan 100 atau 200 audiens. Nah, kemudian slide berikutnya. Nah, ini di dalam komunikasi, pikiran bawah sadar, itu biasa juga digunakan jargon-jargon. Mau di pilpres, mau di negara-negara lain, misalnya di negara Amerika Serikat. Misalnya Donald Trump kok bisa menang, ternyata dia pakai jargon-jargon. Salah satunya jargon adalah dia menggunakan kalimat make
America Great Again. Nah, itu diucapkan pada Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2016-2017 ya. Di situ jargon-jargon itu akan mengkomunikasikan kepada pikiran bawah sadar, karena ketika disampaikan Make America Great Again, masyarakat Amerika Serikat itu teringat dengan jargonnya Ronald Reagan pada tahun 80-an. Nah, itu akan menimbulkan suatu komunikasi dua arah dan juga komunikasi antara sang pembicara dengan audiensnya melalui pikiran bawah sadar. Atau juga pada Pilpres pasti bisa dan ini adalah kita adalah ini dan segala macam itu digunakan karena jargon-jargon itu adalah bukan berbicara kepada pikiran sadar tetapi tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Walaupun kalimat itu sangat sederhana dan terkadang seperti sepele, tetapi ketika dia berulang-ulang dan diulangi lagi itu akan tertanam di dalam pikiran bawah sadar manusia. Oke, kemudian next kepada slide berikutnya. Nah, kemudian di dalam komunikasi pikiran bawah sadar, kita juga bisa di dalam komunikasi komunikasi kepada massa yang banyak, yaitu pembahasan-pembahasan yang bersifat universal sehingga tidak ada namanya boundaries ataupun halangan-halangan. Nah, yang pertama mungkin untuk untuk pembahasan, yaitu pembahasan yang sederhana, yaitu tentang kesehatan. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesehatan dan segala macam, taraf kesehatan masyarakat. Kemudian juga tentang pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan dan segala macam, itu juga berpengaruh. Kemudian juga tentang urusan perut. Nah, jadi supaya orang tidak lapar dan segala macam itu diberikan. Jadi 3 pembahasan universal ini tidak akan ada halangan ataupun boundaries ketika disampaikan dan itu akan membekas di dalam hati, itu tentang kesehatan, pendidikan, dan juga tentang pemenuhan kebutuhan sandang. Next, PowerPoint berikutnya. Nah, kemudian tampilan-tampilan. Nah, tampilan-tampilan perlu misalnya di dalam komunikasi, dalam bentuk video dan segala macam, kunjungan-kunjungan itu perlu didokumentasikan. Mendatangi halayak ramai ataupun warga, kemudian juga pertanian seperti zaman dahulu Presiden Soeharto sering ada panen raya dan segala macam, itu sangat penting di dalam membentuk suatu persepsi. Kemudian juga kalau yang sering digunakan oleh Barack Obama adalah dia pasti kalau kunjungan-kunjungan pasti dia selalu menggendong anak kecil. Jadi ketika datang misalnya ke Seattle, negara bagian mana atau negara-negara lain yang dikunjungi, itu biasanya Barack Obama selalu menyempatkan diri untuk menggendong anak kecil. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nanti akan dipersepsikan oleh masyarakat bahwa dia saja kepada anak kecil peduli, apalagi kepada kita yang dewasa. Jadi persepsi-persepsi pikiran bawah sadar itu akan terbentuk sehingga orang menjadi nyaman. Kemudian yang terakhir adalah tentang pilihan-pilihan warna. Jadi di dalam psikologis ada pilihan-pilihan warna yang memang sangat berpengaruh, misalnya warna hitam seperti jas yang saya pakai ini, atau warna coklat, atau warna emas, atau warna putih. Nah, warna-warna ini sering dipakai di dalam komunikasi ketika karena warna ini secara psikologis mengandung banyak arti. Misal warna hitam itu adalah mempersepsikan bahwa trust, bahwa kita bisa dipercaya. Kemudian adanya penggunaan warna putih, bahwa saya bersih dan segala macam. Atau juga warna coklat adalah di mana menimbulkan kesan psikologis yang menenteramkan dan juga mengayomi. Jadi dengan adanya penggunaan warna, baik bisa digunakan di dalam baleho ataupun iklan dan segala macam, warna-warna ini ternyata sangat berperan. Jadi tidak usah aneh apabila orang sering memakai warna-warna putih di dalam kegiatannya ataupun berwarna hitam di dalam kegiatan di lapangan, ataupun juga warna-warna coklat yang bisa memberikan kesan positif secara psikologis. Mungkin seperti itu untuk PowerPoint-nya, mungkin bisa tanya-jawab untuk berikutnya. Iya, ya, silakan moderator. Sekali ya pemaparan dokter tentang tema kali ini ya, Cia. Dan karena alam bawah sadar bisa digambarkan seperti gunung es ya, Pak ya. Yang gunung es. Ya, dengan persentasenya tadi sebesar 82% ya, Pak ya. Betul. Nah di sini kita punya beberapa pertanyaan nih, Pak, terkait pikiran alam bawah sadar. Apakah sebenarnya pikiran alam bawah sadar tersebut bisa kita kendalikan gitu, Pak? Ya. Jadi
seperti halnya dikatakan oleh orang Barat ya, we can lead the horse to the water, but we can force the horse to drink it. Jadi kita bisa mengarahkan, misalnya ini kalimat terjemahannya kalau di dalam bahasa Indonesianya ya, bahasa yang dari Barat, kita bisa mengarahkan misalnya ini horse itu kan bahasa Indonesia artinya kuda. Kita bisa mengarahkan kuda untuk ke arah danau atau tempat air minum, tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk minum. Itu kalimat terjemahan daripada peribahasa itu. Nah, begitu juga ketika kita sudah menanamkan di pikiran bawah sadar dengan data-data dan sudah tersimpan kalau di otak itu di hipokampus, itu istilahnya sudah 90% sudah bisa kita kuasai. Nah, tinggal 10%-nya, apakah you can force the horse to drink it, kata pepatah orang Barat. Jadi kita sudah menyimpan data itu 90%, tinggal 10%-nya aja. Jadi kalau 90% sudah bisa, 10%-nya berarti usahanya ya tinggal sedikit, poles sedikit, udah bisa, eksekusinya berhasil. Mungkin seperti itu. Nah, dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana cara kita ini untuk melatih bawah sadar kita nih, Dok, supaya tidak terjadi hal-hal mungkin yang tidak kita inginkan ya. Oh ya, betul. Jadi sekarang pikiran bawah sadar ini sangat dipengaruhi sekali dengan istilahnya data-data sampah. Jadi mungkin besok kan saya juga siaran di salah satu radio di Padang dengan judul Decluttering dari Space dari Jiwa Kita. Nah, jadi sekarang ini data-data sampah itu kan banyak masuk ya di otak kita ya, mau di TV, mau di Facebook, dan segala macam, data-data sampah itu masuk kepala kita, dan kita jarang mengkoreksinya. Nah, mungkin nanti di pembahasan berikutnya, Lankisau FM, kita membahas tentang decluttering of the space dari jiwa kita. Nah, jadi pikiran bawah sadar itu jangan diisi dengan data-data sampah. Ketika dimasuki data sampah itu merusak, kemudian juga kita bisa latihan. Nah, kalau latihannya itu bisa kita melatih pikiran bawah sadar, yaitu kita sebagai orang Islam, yaitu kembali kepada untuk fokus dan bisa konsentrasi khusyuk di dalam sholat. Nah, contohnya begini, ketika mau sholat nih, kita kan mau melatih berbicara dengan pikiran bawah sadar kita, selain juga kita berbicara kita mengkomunikasikan diri kita dengan Tuhan di dalam sholat, itu kita mengkondisikan. Jadi kalau mau sholat itu jangan buru-buru, jangan langsung mulai. Kita tarik nafas dulu, buang perlahan, kemudian kita tenangkan sebelum sholat. Jadi sebelum takbiratul ihram, kita kondisikan dulu, saya ini mau sholat, mau menghadap Tuhan dan segala macam. Kemudian setelah itu barulah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, kita juga memahami bahwa artinya Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya kecil. Nah, di situ nanti akan penanaman kepada diri kita, pikiran bawah sadar kita, bahwa keberanian itu diperlukan, kemudian kita tidak menjadi orang yang gegabah dan menjadi makhluk Tuhan yang seutuhnya. Kemudian ketika kita bacaan-bacaan sholat itu kita pahami, misalnya sujud, kemudian Al-Fatihah, artinya kita pahami, kita renungkan dengan lebih khusyuk, itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Dan bedanya kalau orang yang sholatnya khusyuk dan tidak, itu siap sholat atau setelah sholat dia lebih segar setelah sholat. Nah, tetapi kalau yang pengennya cepat-cepat seperti orang mau buru-buru, itu mungkin malah jadi kusut pikirannya. Nah, jadi salah satu yang paling sederhana dan bisa kita aplikasikan adalah kembali untuk aplikasi sholat yang tumakninah, kata Buya ya, kata Buya kan tumakninah, khusyuk. Nah, itu akan memperkuat kita di dalam mengkondisikan pikiran bawah sadar kita. Sehingga di dalam setelah itu kita, kalau di agama lain kan ada kontemplasi, kemudian agama agama Buddha, yoga, atau agama Hindu dengan meditasi. Nah, kita sebagai orang Islam memakai komunikasi bagaimana kita berbicara kepada diri kita, yaitu melalui pikiran bawah sadar kita, yaitu dengan melakukan sholat yang khusyuk dan juga tumakninah. Mungkin seperti itu ya sederhananya. Iya, Bapak. Ini salah satu audiens kita, Bapak Syafrizal, sepertinya ada yang ingin dipertanyakan ini, Pak. Ya, silakan Bapak Syafrizal untuk pertanyaannya kepada Dr. John. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Sam. Yang Pak sampaikan tadi di alam bawah sadar. Kadang-kadang kan ada orang yang kemasukan gitu, Pak.
kadang-kadang itu Pak terjadinya yang dibicarakan tuh ada kebenarannya. Bagaimana menurut medis dan secara agama gitu Pak perbedaannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali Pak Sam. Jadi sekarang kita melihat adalah segala sesuatunya dengan satu logika, yang kedua kita juga sebagai muslim. Nah, sekarang orang lebih membesar-besarkan tentang makhluk yang di luar manusia mempunyai kekuatan yang sangat-sangat lebih. Sehingga ketika dia mengkondisikan bahwa makhluk itu, misalnya jin dan segala macam itu kita kondisikan sangat besar, itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Dan ketika itu kita simpan dan kita mempercayai secara berlebihan, itu ibaratnya memberikan sugesti yang sangat besar. Jadi kalau saya memberikan pelayanan hipnoterapi, kita memberikan sugesti yang positif-positif ketika hipnosis, proses hipnosis. Nah, begitu juga ketika suatu massa itu mempercayai secara berlebihan. Dan ketika berlebihan, kalau di dalam Islam, itu satu, kita sudah masuk ke dalam musyrik atau syirik. Dan yang kedua, itu juga secara pikiran bawah sadar akan merubah pola pikir kita, yang tadinya logika menjadi lebih ke arah mistis. Nah, ketika itu tercipta, terbangun, dan segala macam, akhirnya segala gangguan yang ada secara kejiwaan, itu dilarikan ke faktor-faktor metafisika. Dan itu malah merusak. Apalagi dengan misalnya adanya dikatakan orang pintar, begini dan begitu, itu akhirnya kita berpikirnya tidak logik lagi, dan malah kalau di dalam ilmu jiwa, ketika kita berpikir terlalu banyak metafisika, akan mengakibatkan kita lebih masuk, pintu masuk menjadi gangguan jiwa. Nah, disitulah kita harus mengerem dan mengendalikan. Jadi tugas kita sebagai edukasi, kita kembalikan kepada logika awal, kemudian itu adalah kita sebut juga kalau orang kesurupan adalah reaksi konversi di dalam kedokteran jiwa. Nah, di sini bisa kita obati dan kita edukasi. Jadi banyak orang yang bilang, wah ini orangnya sakti, jadi bisa ini ketika datang, ini diikuti solois, diikuti. Dan ketika kita obati 2-3 kali, dia kembali normal. Dan entah persepsi-persepsi itu harus kita hindari, karena itu pikiran bawah sadar. Jadi ketika pikiran bawah sadar itu menguat, dan kita lebih mengutamakan makhluk-makhluk, misalnya jin luar biasa dan segala macam, akhirnya kita mengokekan dan pikiran bawah sadar kita mengiyakan. Dan ketika mengiyakan, otomatis kita pun akan berpikir dan polanya akan berbentuk seperti itu. Nah, ini ada salah satu hal yang kayaknya udah biasa di masyarakat kita, Pak. Itu salah satu ketakutan berlebihan atau kita sebut juga dengan fobia. Apakah fobia itu juga termasuk dari pikiran bawah sadar kita, Pak? Kita takut terhadap sesuatu hal, dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengantisipasi dari fobia itu tadi, Pak? Oh ya, jadi kalau fobia memang itu sesuatu yang ditakuti dan bendanya ada. Jadi misalnya fobia kodok, fobia ular, nah bendanya ada di depan. Nah, kalau di dalam ilmu psikiatri jiwa itu bisa dengan beberapa cara, yaitu dengan psikoterapi atau juga kita hadapkan dengan bendanya langsung. Misalnya takut kodok, kita nanti ada teknik-tekniknya, teknik konfrontasi namanya di dalam menyembuhkan. Kemudian ada juga teknik yang sederhana, yaitu dengan hipnoterapi atau melakukan hipnosis dan diberikan sugesti kepada pikiran bawah sadarnya, sehingga dia fobianya itu tidak berlebihan dan dia menganggap itu suatu hal yang biasa. Dan memang untuk pelayanan kita untuk hipnoterapi atau hipnosis ini sudah kita berikan, dan di Poli Jiwa memang sudah dalam 3 bulan ini sudah bisa diselenggarakan. Dan alhamdulillah terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit RSUD yang juga sudah memfasilitasi Poli Jiwa sehingga kita bisa melakukan pelayanan hipnoterapi atau hipnosis untuk pasien-pasien dengan gangguan fobia dan segala macamnya. Mungkin seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Tadi kan dokter menyebutkan kalau sekarang dalam waktu dekat ini akan dibuka nih ya, nanti psikoterapi di Poli Jiwa di Rumah Sakit M. Jamil, di Rumah Sakit M. Zain. Bagaimana kita seharusnya konsultasi itu ke dokter jiwa terkait kesehatan mental kita itu berapa lama sebaiknya? Jarak-jaraknya gitu. Kalau ke dokter gigi kita kan 2 kali dalam setahun gitu, Dok kan. Kalau ke dokter jiwa berapa lama baiknya gitu, Dok? Ya, jadi gangguan mental itu ada beberapa tahapan. Ada yang berat, sedang, ringan.
Nah, sekarang memang RSUD MZN Painan pendekatannya adalah selain obat, adalah salah satunya dengan psikoterapi atau juga dengan hipnoterapi atau hipnosis. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan buletin, jadi setiap minggu kita bikin buletin baru, yaitu memberikan buletin yang bersifat psikiatri agama. Jadi bagaimana pasien itu memanfaatkan agama agar dia bisa kembali kepada ajaran agama dan menjadikan itu obat. Jadi setiap minggu kita kasih, jadi kita cetak, kemudian dibantu oleh rumah sakit juga. Jadi setiap minggu itu judulnya beda-beda. Termasuk untuk kita juga ada ayat-ayat Al-Qur'annya bagaimana menjelaskan misalnya keluhan apa dan segala macam. Jadi ketika pengobatan ada yang berat, kalau yang berat memang jangka waktunya bisa bertahun-tahun. Yang halusinasi, kemudian timbul ketakutan dan luar biasa itu masih proses dan bisa bertahun-tahun. Dan kalau beberapa yang agak ringan itu bisa dengan psikoterapi kombinasi obat ataupun juga dengan psikiatri agama. Jadi ketika kita memanfaatkan agama untuk obat kepada pasien, itu adalah lebih dekat dan lebih efektif. Jadi misalnya ayat Al-Quran itu menjelaskan banyak hal. Misalnya ketika menghadapi musibah, ingatkan inna ma'al usri yusron, bahwa bersama kesulitan itu adanya banyak kemudahan. Nah, ayat-ayat itu kita perbanyak, kita itu kan edukasi, sehingga masyarakat bisa memahami bahwa obat itu tidak hanya obat, tetapi bisa dapat psikoterapinya, dapat juga psikiatri agama. Nah, ketika itu digabungkan, seseorang itu tidak hanya kita mengobati penyakitnya, tetapi meningkatkan kualitas hidupnya, quality of life dan juga kesembuhan. Nah, dua itu yang kita obati. Tetapi kalau misalnya kita obati dia sehat, tapi kualitas hidupnya menurun. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan di dalam pengobatan, seperti itu. Iya, Dok. Ini juga salah satu pertanyaan yang sangat relevan dengan beberapa kehidupan kita gitu, Dok. Sekarang ini banyak juga orang-orang yang punya penyakit latah gitu ya, Dok. Itu gimana itu, Dok? Ya, kalau latah, ya seperti saya katakan, bahwa dia bersifat refleks. Sesuatu yang refleks itu biasanya data-data yang sudah tersimpan, mungkin dari kecil. Nah, ketika tersimpan, kemudian menguat, itu diibaratkan itu tersimpan di dalam hipokampus. Hipokampus itu data memori. Nah, reservoirnya yang besar, atau juga yang nanti akan menyambungkan juga kepada proses refleks itu adalah salah satunya amigdala. Jadi ketika adanya respon sesuatu di luar dirinya, kemudian data itu akan otomatis keluar. Jadi bukan data yang lain. Kalau orang lain kan astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini keluarnya kalimat-kalimat yang aneh-aneh gitu kan. Yeah. Wah, katak lah atau nama-nama binatang. Nah, latah itu memang itu kita membetulkan bagaimana data-data pikiran bawah sadar itu bisa kita rubah. Kalau bisa kita hapus, kemudian bisa kita masukkan data baru yang lebih, ya dia lebih nyaman dan orang lain juga nggak nyaman juga ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Dan terakhir ini Pak, pesan-pesan untuk pendengar kita terkait materi kita pada hari ini, Pak. Ya, jadi dalam waktu yang singkat ini kita merasa bahwa obat itu sudah ada di diri kita. Kemudian sudah ada juga obat yang diberikan oleh agama. Nah, dalam hal ini kita kembalikan ke agama. Pakai itu agama sebagai obat. Baca Al-Quran sama artinya, renungkan walaupun 1-2 ayat. Kemudian sholat yang khusyuk, sholat yang tumanina, itu pakai, itu adalah obat. Kemudian kita hindari juga hal-hal yang berbau mistis, berbau-bau kemusyrikan dan segala macam, karena itu akan mempengaruhi jiwa kita, dan yang kedua akan mengubah pola pikir kita, yang tadinya logik menjadi metafisika, dan itu akan menjadi pintu masuk kita mudah untuk gangguan mental. Dan yang kemudian, yang terakhir, ini karena temanya pikiran bawah sadar dan pilkada, maka pergunakan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini sebagai aplikasi kita mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa sampai pesan-pesannya, dan masyarakat Pesisir Selatan juga lebih maju bersama Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang terakhir, saya ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Radio Langkisau untuk memfasilitasi edukasi-edukasi di dalam ilmu kedokteran, termasuk juga khususnya ilmu kedokteran jiwa. Mungkin seperti itu.
Nah, terima kasih banyak atas informasi dan ilmu yang telah dibagikan di siang hari ini dari Bapak Dr. John SPKJ. Nah, sahabat Langkisau, demikian materi kita pada siang ini mengenai tema pikiran alam bawah sadar dan pilkada di hari Kamis 27 Agustus 2020. Terima kasih banyak kepada Dr. John atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita akan kembali lagi hadir minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Saya Eci Daniel dan saya Fani Azila serta kru yang bertugas beserta Dr. John pamit undur suara dari Dengar Sahabat, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media